kamu kecuali seorang laki-laki dan kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu mengetahui. Ini bukan Muhammad yang ngomong kepada umat. Ini kalau menurut agama Islam ini Allah yang ngomong sama Muhammad. Gimana sih Gus? Menurut umat Islam, Al-Quran kan firman Allah. Allah berfirman kepada Muhammad. Makasih Pak. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang laki-laki yang kami beri wahyu. Ya kan? Kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Makanya tadi pertanyaan saya. Coba Muhammad sudah nanya kepada ulama mana? Ada ulama yang Muhammad bertanya kepadanya, namanya Bukhaira. Gimana sih? Makanya ketika Muhammad konon katanya dapat wahyu di Gua Hira, lalu dia datang kepada istrinya. Lalu istrinya memanggil seorang pendeta Nasrani. Betul. Makanya turun ayat, hai orang yang berselimut. Aduh, ini gimana nih Gus Wapi ini? Berat ini Gus Wapi ini. Oke, kalau kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu begini teman-teman. Lihat nih. Lihat ini Gus. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada Bani Israel. Ini berkatanya kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Quraisy, enggak. Hai Bani Israel, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepada kamu yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat dan memberi kabar gembira yang akan datang seorang rasul setelahku namanya Ahmad. Jadi Isa berkata kepada Bani Israel. Nah, menurut ayat ini, kita kasih lagi ayatnya. Menurut surat Ibrahim ayat yang keempat, perhatikan. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dan terang kepada mereka. Jadi Allah nggak pernah ngutus orang Arab diutus kepada Bani Israel. Allah tidak pernah mengutus orang Jawa diutus kepada Bani Jerman. Allah tidak pernah mengutus orang Batak diutus kepada orang Jawa. Nggak boleh karena bahasanya beda nih. Kami tidak mengutus seorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Nah tadi Isa berkata kepada Bani Israel, akan datang Nabi setelahku ismuhu Ahmad. Lalu kenapa orang Islam memfitnah bahwa Ahmad ini bukan Bani Israel? Ayo, jawab. Jawab. Ayo. Makanya di sini Muhammad itu disuruh berguru. Nih. Di dalam surat An-Nahl ayat 43. Kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Ini Muhammad yang disuruh bertanya kepada orang yang berpengetahuan. Bukan Muhammad nyuruh orang muslim bertanya kepada orang yang memiliki pengetahuan. Aduh, ini dibolak-balik. Ini memang kalian ini adalah orang-orang yang suka merubah-rubah ayat Al-Quran. Jangan begitu Gus Wafi, ya. Kalau Allah dan Muhammad itu sebagai tempat untuk bertanya, bagaimana mungkin Allah malah suruh nanya sama orang lain? Ini bagaimana sih? Masa malah Muhammad suruh nanya sama orang lain? Lah orang lain nanya siapa? Gimana? Makanya ada satu ayat di dalam Al-Quran. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh nanya itu kepada sebelumnya, malah umat Islam nanya kepada orang sesudahnya. Ini gimana bolak-balik Gus? Jangan gitu Gus. Al-Quran memerintahkan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Orang Islam malah beriman kepada kitab-kitab sesudahnya. Kitab Ibnu Katsir, kitab Syekh ini, Syekh itu. Yang isinya kalian palsu-palsukan juga. Gimana ini Gus? Halo, coba lah Gus, ayo. Itu penontonmu sudah mensupportmu dengan koin yang banyak. Itu semangat lah, yuk. Semangat, jawab dong. Aduh, gimana ini Gus Wapi, ini berat ini. Aduh, ya silakan. Des, ngomong pakai terjemahan.
Dia menframing teman-teman ya. Katanya kita harus bertanya kepada ulama. Nanti ulama nanya ke siapa? Menframing dia. Tidak ada kitab suci. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang menyerahkan urusannya kepada ahlinya kecuali hanya Quran loh. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah adalah ulama. Itu dalam Al-Quran ayatnya. Nah, kemudian, dan ingat Mas Edis ya, hanya Al-Quran, ketika kita nggak tahu, nggak boleh kita buka terjemahan, Kita nggak boleh apalagi lihat terjemahan sekelas Mas Edis. Nggak bisa gitu loh. Kenapa Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk bertanya kepada para ulama agar apa ya, makna yang kita maksud itu selamat, agar pemahaman kita itu selamat, makanya merujuk kepada para ahlinya. Yang lucu itu Mas Edis nih ya, ceder kamu sekarang Mas Edis. Sampai buka Matius ya 16 nomor 13, coba dibuka Matius 16 nomor 13 Mas Edis. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Bayangkan, Tuhan nanya sama murid, pret. Ini kok bisa Tuhan nanya sama murid? Katanya dia sang pencipta langit dan bumi. Katanya dia itu logos Tuhan. Katanya dalam dirinya ada Roh Kudus. Nanya sama muridnya, emangnya muridnya ulama gitu? Ini lebih parah ini, gitu loh, lebih parah. Tuhan nanya sama murid. Pantes kalau ada pendeta terkenal di Indonesia, kata Bapak Bambang Nursena itu ya, kenapa Yesus hilang dalam umur 13 sampai 29 tahun hilang? Dia belajar di midras. Kok bisa ada Tuhan belajar ini? Pertanyaannya, lebih pinter gurunya apa muridnya? Jawab yang Kristen, ya lebih pinter Yesus lah. Kenapa bukan dia yang ngajar? Ya Yesus kan merendahkan diri. Lampret. Kok ada Tuhan sekolah di madrasah itu? Ya sekolah di madrasah itu saya Mas Edis. Kalau Tuhan ngapain sekolah di madrasah? Kalau nanti ternyata dia sudah lulus dari madrasah, dari midras, ketemu dengan teman-temannya, alumni madrasah tersebut, lalu nanya temennya, kamu kerjaannya apa bro? Jadi Tuhan dong. Wah, kaget muridnya Wih, kita yang kerjanya tukang kayu, yang sekelas sama kita jadi Tuhan ternyata dulu guys, katanya. Kan gila itu Ini masa gitu loh. Bapak logos ini nanya sama murid, kan gak sinkron gitu loh. Lalu sampai mengatakan, ini ya saya lihat ya, mim ba'dihi ismuhu Ahmad. Sama bisa kalau cuma kayak gitu. Tuhan kok nanya. Kalau sampai muridnya bilang begini gimana? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu. Kan Tuhannya marah nanti, dia pohon ara jadi kutuk sama Yesus gitu. Wa idh qala Isa, wahai Bani Israel, inni Rasulullah, aku utusan Allah ilaikum, bukan Tuhan, utusan Allah. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat. Mubasyiron, dan akan memberitakan kabar gembira. Bis rasulin ya'ti min ba'di, dengan datangnya seorang utusan yang datang setelahku, ismuhu Ahmad bro. Dari namanya saja Ahmad bro, pakai bahasa Arab bro. Bayangkan, dia saja mengabarkan, masa ini orang Bani Israel namanya aja Ahmad di sini, ha mim dal. Bahasa Arab Ahmad ini mengikuti wazan af'alu, orang yang terpuji artinya. Masa ada nama Ahmad di Bani Israel? Gimana sih bro ini? Namanya aja yang dikabarkan Ahmad. Kecuali begini, mim ba'di ismuhu Matius, Markus, Paulus, baru orang Bani Israel itu. Ismuhu Ahmad. Kalau Ahmad ini orang Arab. Siapa dia? Huwar Rasul An-Nabil Ummi Al-Arabi Al-Makki, orang Mekah, Arab. Kecuali namanya Yesus, Paulus, Immanuel, baru bukan orang Arab. Ahmad, Arab itu. Dear, selamat datang di kebenaran. Mau nangis dia saudara.
Entah apa lagu suapin malah kemana-mana. Baik, kita tampilkan lagi ya data-datanya ya. Kata dia bertanya. Aduh, ini sangat-sangat. Aduh. Saya sudah semangat kepada Gus Wapi tapi sama saja saudara-saudara. Baik, kita lihat ya. Dia tadi mengatakan Yesus bertanya, kata orang siapakah aku ini? Apakah Allah pernah bertanya karena dia tidak tahu? Lihat, kita lihat nih teman-teman. Kita lihat nih. Artinya, dan ingatlah akan hari yang pada hari itu, tanda kurung semua ini ya. Kami bertanya kepada Jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan? Loh. Tapi nggak usah lah kita bahas-bahas yang kayak begini Gus Wapi. Aduh, saya nggak ini. Gus Wapi, ayo kita kembali ke tema Gus. Ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, siapakah aku ini? Itu bukan berarti Yesus itu tidak tahu. Ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, dia ingin menjelaskan siapa dirinya. Kata orang, siapakah aku ini? Ada yang bilang engkau adalah Elia, ada yang bilang engkau adalah nabi yang begini-begini, engkau adalah yang bangkit lagi. Lalu Yesus bertanya kepada Petrus sendiri, jangan kata orang, menurut kamu sendiri siapa aku ini? Lalu apa kata Petrus? Engkau adalah Mesias, anak Allah. Jadi di situ justru Yesus ingin menegaskan bahwa dia adalah sang Mesias. Ini lari kemana-mana, ini kemana, kesana kian kemari. Gus, coba yuk sekarang begini, kembali ke tema saya tadi dari awal. Sebenarnya kalau Anda membaca Al-Quran, tidak ada di situ firman Tuhan kepada keturunan Ismail. Coba perhatikan sini dong. Aduh, Iya, lanjut. nggak ada. Di sini. Makanya dari awal tuh saya tekan terus Gus, tunjukin satu nabi dari garis keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Sebutin namanya. Kenapa Allah terus berfirman kepada nabi-nabi dari garis keturunan Ishak? Gitu loh. Coba Allah berfirman kepada Ishak, Allah berfirman kepada Yakub. Yakub nanti punya anak lagi Yusuf. Allah berfirman lagi kepada Yusuf. Nanti ada Bani Israel. Allah berfirman kepada Bani Israel lagi. Di mana Allah pernah berfirman ya Bani Quraisy? Di mana? Gak ada. Bahkan dulu umat Islam yang mula-mula juga berkiblat ke Yerusalem. Berkiblat ke Baitul Maqdis. Tapi gara-gara Islam sudah dikuasai oleh orang-orang Arab, kiblatnya diganti jadi ke Arab. Jangan begitulah Gus. Yuk, bukankah kiblat kalian sekarang ini? Ayo, yang kalian berbondong-bondong datang kepadanya dan mencium-ciumnya. Ayo. Loh. Orang Islam dulu tawaf. Orang Quraisy, orang Bani Quraisy yang pagan Quraisy dulu tawaf. Kalian juga ikut-ikutan tawaf. Ayo. Orang Quraisy dulu juga mencium-ciumi batu. Kalian ikut-ikut cium-cium batu. Padahal dulu bagus-bagus kiblatnya ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis, bersamaan dengan kiblatnya nabi-nabi terdahulu. Kiblatnya sekarang udah diganti. Coba Gus jelaskan dong ini Gus. Yuk. Di dalam Al-Quran selalu saja fokusnya itu kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, kami lebihkan kamu di atas segala umat. Ada ayatnya. Kok malah dibilang saya yang pilih-pilih? Loh, memang Allah sendiri yang melebihkan Bani Israel di atas segala umat, betul? Iya. Makanya di dalam Bible, Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa-bangsa lain dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Makanya tidak ada Taurat itu asalnya dari Sumedang. Tidak ada Taurat asalnya dari Samosir. Nggak ada. Taurat itu datangnya dari Israel. Dari Israel itulah datang kepada bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan telah melihat terangnya yang benar. Makanya datang terang yang benar, yaitu Yesus Kristus. Akulah terang dunia.
Datang dari Arab. Coba, ayo tunjukin. Fokus dulu ke situ, Gus. Ini jawab dulu ini. Kenapa Allah tidak pernah berfirman kepada keturunan Ismail di dalam Al-Quran? Kalau memang pernah berfirman, tunjukin siapa namanya yang Allah berfirman kepadanya. Ayatnya silakan. Ayo, silakan. Fokus dulu ke situ. Aduh, lari kemana-mana ini kita ini. Aduh. Ayo. Silakan, Gus. Jangan termenung diam begitu, Gus. Aduh, ayo. Semangat dong. Ayo, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya bedanya begini guys, kalau saya tanpa framingan gitu loh. Kalau Mas Edis kan isinya framingan terus. Biar kesannya keren gitu ya, padahal gak ada data sama sekali gitu. Jadi begini, saya kan sudah mengatakan dari awal. Ya, saya sudah mengatakan dari awal, Al-Quran itu bukan kitab suci catatan sipil, bro. Kamu mau nyari di Al-Quran, dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, nggak akan pernah Anda temukan siapapun, baik Ishak, Ismail, yang dicatat secara lengkap. Nggak ada. Yang dicatat secara lengkap nggak ada. Baik Nabi Ismail maupun Nabi Ishak, nggak ada. Penyebutan keturunan Nabi Ishak, karena memang keturunan Nabi Ishak banyak yang menjadi Nabi, begitu loh. Kalau Nabi itu orang-orang terpilih. Lalu apakah Nabi Ishak itu orang Bani Israel? Bukan, bro. Apakah Ishak itu Bani Israel? Mana datanya? Gak ada. Kamu itu terlalu mengagung-agungkan Bani Israel sampai merendahkan Nabi Ismail alaihissalam. Seolah-olah Nabi Ismail direndahkan begitu karena keturunan Nabi Ishak ya. Semuanya banyak yang menjadi nabi, dari Nabi Yusuf, Nabi Musa, semuanya kan dari keturunan Nabi Ishak itu. Apakah Nabi Ishak sendiri orang Bani Israel? Bukan. Apakah Nabi Ibrahim orang Bani Israel? Bukan. Apakah Nabi Ismail orang Bani Israel? Bukan, gitu loh. Apa sih esensi dari pertanyaan Anda itu? Lalu kalau semuanya disebutkan dari keturunan Ishak jadi Nabi, keturunan Nabi Ismail enggak, apa esensinya apa? Gitu loh. Tapi ingat, keturunan yang terakhir menjadi Nabi dari Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Yang kamu pakai ayatnya dari awal sampai akhir di dalam Al-Quran, itu adalah Al-Quran milik Nabi Muhammad. Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Dur, sepakat umat Islam semua. Kan kamu pakai Quran nih. Kalau kamu pakai Quran, kamu harus tahu kesepakatan umat Islam. Kesepakatan umat Islam, Rasulullah menyampaikan sendiri dalam hadis sahih bahwa beliau adalah keturunan Ismail. Bedanya, meskipun dari keturunan Nabi Ishak banyak yang menjadi nabi, mereka itu hanya untuk kaumnya sendiri-sendiri. Hanya untuk Bani Israel. Makanya kamu dari tadi bahas Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel terus. Padahal kamu orang Indonesia, bukan orang Bani Israel. Kenapa kamu ikut-ikut Bani Israel? Kalau Nabi Muhammad wajar, bro. Rahmatan lil alamin, diutus untuk seluruh alam. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Pakistan, Uzbekistan, orang Prancis, semuanya ikut Nabi Muhammad. Karena hanya dia yang tercatat dalam kitab suci diutus untuk seluruh bangsa. Adakah Yesus diutus untuk seluruh bangsa? Nggak ada. Nggak ada, bro. Adakah Nabi Ishak diutus seluruh bangsa? Nggak ada. Adakah Nabi Yakub diutus untuk seluruh bangsa? Nggak ada. Satu-satunya Nabi yang diutus untuk seluruh bangsa hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Anda mengait-ngaitkan Mekah misalnya. Mekah, inilah yang kamu cium. Kita mencium batu Hajar Aswad karena pernah dilakukan oleh Nabi, bukan karena batunya, bro. Sayyidina Umar mengatakan, anti ya Hajar la tadur wa la tanfa. Lau anni ma ra'aitu Rasulullah yuqabbiluk ma qabaltuk. Kata Sayyidina Umar, wahai batu, kamu gak bermanfaat, gak bikin bahaya. Andaikan aku tak melihat Nabi Muhammad mencium kamu, ngapain aku nyium kamu? Jadi Nabi Muhammadnya yang mulia, bukan batunya. Yang saya heran, kamu setiap minggu datang ke gereja, ajarannya dari mana? Nyanyi-nyanyi di gereja, ajarannya dari mana? Yesus tidak pernah ngajari ke setiap minggu datang ke gereja. Begitu loh. Kalau kita ada ayatnya, falyabudu rabb hadzal bait, surat Al-Quraisy. Bersembahlah pemilik Baitullah ini. Keren, gitu loh. Kamu ada nggak ayatnya? Kan nggak ada, gitu loh. Menuntut sesuatu yang kamu sendiri gak punya. Lalu apakah Bapak Allah, ya Bapak Allah mengakui
bahwa Bani Israel ini keturunan ini, ada nggak catatan dari Bapak Allah? Nggak ada. Kalau sama-sama Al-Quran mau dibandingkan dengan Bible, buang perkataan orang lain dalam Bible, sisakan perkataan Bapak Allah. Ada nggak menerangkan tentang keturunan nabi-nabi dari kalangan Nabi Ishak? Nggak ada. Tapi sedangkan di dalam Al-Quran jelas ditulis surah Al-Baqarah ayat 125, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas wa amnan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Wow, Nabi Ibrahim pernah nyampe ke Mekah, bro, sama Nabi Ismail. Kita ada tercatat tulisannya gitu loh. Kamu ada nggak ke Mekah, ke Vatikan? Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Asumsi itu namanya. Baik ya. Baik, kita tanggapi nih ya, karena si Gus Wapi sudah menyerah, dia juga sudah curhat, sudah bilang nggak ada. Baiklah, kita beri dia kasihan, karena kalau kita terus menerus, toh nanti dia nggak akan sanggup, teman-teman ya. Jadi dia lari ke masalah. Kan? Waktu saya nih Gus, jangan panas. Ya enggak, kalau di kitab sendiri nggak ada. Baik. Nuntut kitab orang lain. Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol santai begini aja. Gini Gus. Tadi kamu bilang Gus, bahwa Umar bin Khattab berkata, hai batu, kamu tidak dapat memberikan bahaya maupun manfaat. Sudah tahu batu tidak bisa memberikan manfaat atau bahaya. Lalu kenapa kalian mencium-cium dia? Ada satu ayat di dalam Al-Quran, bahwasanya perbuatan yang mubazir itu adalah perbuatan syaiton. Betul? Betul? Nah, jangan-jangan Gus Wapi nggak tahu nih. Di dalam Al-Quran, perbuatan mubazir, perbuatan sia-sia, boros, apa yang nggak ada manfaatnya. Tahu kan mubazir? Mubazir itu udah bahasa Indonesia. Contoh nih, Anda nggak ngelakuin perbuatan yang nggak ada gunanya, sia-sia. Itu adalah perbuatan syaiton yang terkutuk. Sudah tahu batu tidak dapat mendatangkan manfaat, tidak dapat mendatangkan bahaya. Umat muslim lomba-lomba cium batu ke arah. Betul? Berapa banyak uang yang kalian habiskan ke sana? Nabung puluhan tahun, antri puluhan tahun, sampai jual tanah, pulang nggak punya tanah lagi demi mencium batu. Kalian pergi ke Arab menciumi batu. Padahal Umar bin Khattab berkata, kamu adalah batu yang tidak dapat mendatangkan bahaya atau manfaat. Artinya kalian melakukan perbuatan yang mubazir, pemboros-borosan. Dan itu menurut Al-Quran, surat Al-Isra ayat yang ke-27. Inna mubazirina kanu, dan seterusnya. Sesungguhnya perbuatan yang mubazir itu adalah perbuatan syaitan. Betul. Nah, kenapa Muhammad melakukan seperti itu? Nah, saya kasih tahu ceritanya. Dahulu Aisyah pernah bertanya kepada Muhammad, ya Rasulullah, apakah benar bahwa setiap manusia itu didampingi oleh korin? Muhammad berkata, betul. Korin itu maksudnya pendamping, didampingi oleh setan. Ya kan? Setiap manusia, Rasulullah, iya. Lalu kata Aisyah kepada Muhammad, apakah termasuk juga engkau wahai Rasulullah? Muhammad bilang, iya. Tapi setan yang mendampingiku, korin yang mendampingiku sudah masuk Islam. Nah, karena setan yang mendampingi Muhammad, korin yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam, maka pertanyaan saya, mengapa Muhammad melakukan perbuatan cium-cium batu? Sudah tahu batu itu tidak dapat mendatangkan manfaat. Sudah tahu batu itu tidak dapat mendatangkan mudarat. Kenapa masih dicium-cium? Bukankah itu perbuatan sia-sia? Jawab. Ayo Gus Wapi, tolong dong ya. Makanya ketika Yesus berhadapan dengan setan, Yesus mengusir setan. Nah, ketika ada setan datang kepada Muhammad, malah setannya masuk Islam. Betul? Betul tidak? Tolong Gus Wapi jawab nih. Betul tidak bahwasanya setan atau korin yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam? Sudah ditundukkan oleh Allah sehingga dia jadi masuk Islam. Berat saudara-saudara ini. Hai. Itu sudah banyak tuh yang menyemangati. Ayo Wafi jawab, ayo ini jangan dibiarkan ini. Ini kalau dibiarkan tidak ada jawaban, maka umat ini akan terguncang, saudara-saudara. Coba tuh,
Ketika Yesus menghadapi setan, orang yang merasa diusir oleh Yesus, setan-setan itu. Ya kan? Ketika setan mencoba Yesus, pergi kau setan, ya kan? Setan lari. Ya kan? Setan terus membujuk, ya, membujuk, ingin menaklukkan Yesus, tetapi setan lari. Nah, ini setan yang ingin membujuk Muhammad malah bersekutu dengan Muhammad. Betul? Setan masuk Islam. Oh, narasinya memang begitu. Nah, makanya nanti Gus Wapi jawab, betul atau tidak bahwasanya setan sudah masuk Islam. Itulah kenapa ajaran setan. Nanti kena saya, nanti saya dimarah. Gak usah lah ya, jangan begitu ya. Nah, itu saja Gus Wapi. Menurut Al-Quran, perbuatan mubazir itu perbuatan setan. Ayatnya adalah surat Al-Isra, ayat yang tadi itu. Ya kan? Nah, sekarang nyata-nyata Muhammad melakukan perbuatan yang mubazir. Kenapa saya katakan mubazir? Karena batu itu tidak dapat mendatangkan apa-apa. Tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi bahaya. Tapi dicium-ciumin artinya kurang keren. Ya, makasih Bang, makasih. Hari ini kita menang tuh, menang. Uish, Gus Wapi hari ini nangis. Uish, ya, nangis Gus Wapi. Silakan. Jangan terlalu tegang, Gus. Santai, slow saja, slow yuk. Jangan terlalu tegang-tegang, santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita perhatikan teman-teman ya, perdiskusian dari awal sampai detik ini. Kebanyakan Mas Edis bertanya dan saya yang menjawab dalam sisi keislaman. Coba kita perhatikan. Dari putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, rata-rata Mas Edis bertanya, saya menjawab pakai data. Tapi pertanyaan saya gak ada satupun yang dijawab pakai data. Dari pertanyaan keturunan, dari pertanyaan yang lain, ada nggak Mas Edis membela keimanannya dengan data Bible? Kan gak ada gitu loh. Fokusnya Islam terus dia. Dia lupa dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Anda kalau mau bahas batu Mas Edis ya, mau bahas batu. Nih, saya kasih dalil Mas Edis ya. Nih. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah apa ini, guys? Yesus adalah batu jedar. Selamat datang di kebenaran. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Dur. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya jauh lah. Lebih mulia batu Hajar Aswad dong. Baunya harum, ada di tempat mulia, didatangi orang Islam sedunia, datang ke sana butuh puluhan juta. Keren batu Hajar Aswad itu. Ini Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Sampai mau bahas batu gitu loh. Yesus saja gak sebanding dengan batu Hajar Aswad, bro. Lebih keren batu Hajar Aswad. Gitu. Jadi kehebatan batu Hajar Aswad itu karena dulu dalam kisahnya dibawa oleh Nabi Ibrahim. Itu batu dari surga. Dulu awalnya batu itu berwarna putih, ada riwayatnya. Tapi kemudian banyak orang-orang yang berdosa, kemudian dari kalangan perempuan yang haid, nifas, lalu menyentuh batu itu sampai batu itu menjadi warna hitam. Riwayatnya ada gitu loh. Mulia dong. Meskipun tidak bermanfaat, tidak membuat bahaya, tapi pernah dimuliakan oleh seorang nabi, maka batu itu pun jadi mulia. Gara-gara apanya? Dimuliakan sama nabi, gitu loh. Faham nggak sampai di sini? Gitu. Yesusnya aja batu dibuang oleh tukang bangunan sok-sokan gitu loh. Kemudian masalah mubadzir. Di dalam surah Al-Isra di sini ada ayat begini, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Orang-orang yang mubadzir mereka adalah teman-teman syaitan. Mubadzir itu bagaimana maksudnya? Tidak berlebih-lebihan itu terhadap hal apa nih? Saya kasih data lagi Mas Edis. Ada tanya gitu loh. Nih ya.
Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak cucu Adam, ambillah pakaianmu ketika hendak sholat dan makanlah dan minumlah, jangan berlebih-lebihan karena Allah gak suka yang berlebih-lebihan. Maksudnya yang tidak disukai Allah dalam berlebih-lebihan itu yang namanya mubadzir. Sedangkan kita ke Mekah, kita niru Nabi Muhammad, itu disuruh oleh Allah, begitu loh. Gitu aja gak paham Mas Edi di sini. Atau sekarang kita bawa begini Mas Edis. Ya. Ini kita lihat di dalam 1 Petrus misalnya. Nih ya. 1 Petrus 2 nomor 4. Dan datanglah kepadanya, kepada Yesus nih. Siapa Yesus? Batu yang hidup itu, batu yang hidup Yesus, guys. Baru di Kristen ada pelajaran batu itu hidup, saudara. Batu punya ibu batu namanya. Bapaknya bapak batu, ponaannya ponaan batu. Gitu loh. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Sudah batu dibuang oleh manusia lagi. Bayangkan. Kita kalau mau bahas-bahas batu, Tuhan kalian tuh batu. Dalam narasi Bible secara sola scriptura gitu loh. Edis. Cuma kayak gitu loh. Kemudian kalau kita lihat di dalam, oh wes, waktunya sudah hampir habis ya. Nangis dia saudara, nangis dia. Ciace, Gus Wapi nih. Baik, kita tanggapi ya teman-teman ya. Ini berat bener ini Gus Wapi ini menjawabnya ini. Sampai halusinasinya gak karu-karuan. Gus, Yesus itu berkata bahwa Yesus adalah batu-batu yang dibuang tukang bangunan. Apakah dia adalah batu betulan? Loh, bahkan ya, kami ini disebut sebagai sebuah bangunan yang kokoh. Tapi ini orang-orang beriman itu seperti batu, membangun kerajaan surga. Ya kan? Maka, aduh, masa yang sifatnya metafora jelas-jelas begitu kalian katakan batu betulan? Ini batu betulan, Gus. Kalau ini batu betulan, namanya pun sudah Hajar Aswad, batu hitam. Gimana sih? Loh, kalau Yesus adalah batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan, itu maknanya Yesus bukan batu betulan. Dikatakan di dalam Bible, engkau adalah gunung batuku, kota bentengku, kubu pertahananku. Ya kan? Imanmu keras seperti batu karang yang teguh. Masa itu batu betulan? Makanya kurang-kurangin Gus membenturkan kepala ke Upin. Gus, banyak loh yang nonton di sini 10.500, nggak tahu di sana berapa itu. Banyak ini yang nonton ini dan nanti akan ini juga disiarkan di berbagai macam YouTube orang-orang itu yang tukang ngambilin konten kita ini. Banyak ini, terutama si Handi Celebes yang tukang maling konten. Si Handi Celebes kerjaannya tiap hari maling konten aja. Konten mana nih yang mau dimaling nih biar bisa beli rokok katanya kan. Loh, gini Gus, gini. Yang ingin saya sampaikan kepada kamu, tolonglah dewasa Gus. Ketika Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, masa kamu pahami itu adalah batu sungguhan? Gimana sih? Kalau ini memang batu betulan Gus, batu betulan. Dan disebutkan bahwa Muhammad mencium-ciuminya. Lalu Umar bin Khattab berkata, sebenarnya ada pemberontakan loh di hati Umar itu. Kalau tidak ada pemberontakan, bagaimana mungkin dia bisa ngomong, sesungguhnya kamu hanyalah batu. Pasti di hati dia itu, ini apa-apaan sih kita ini kok nyium-nyiumin begini? Pasti di hatinya Umar bin Khattab itu bergejolak. Makanya dia bilang, kalau kayak saya tidak lihat Rasul mencium kamu, saya nggak mau nyiumin kamu. Karena kamu hanya batu saja yang nggak bisa mendatangkan manfaat, nggak bisa mendatangkan bahaya. Sudah tahu itu hanya batu yang nggak bisa mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Lo kenapa Muslim cium-cium? Tadi seperti kamu bilang, bahkan datang ke situ ke batu itu ngabisin berapa duit, injek-injekan. Berapa banyak korban jiwa yang sudah ditelan akibat orang injek-injekan. Tolong Gus, ungkapkan datanya. Berapa banyak korban meninggal karena injek-injekan. Kemarin ada wanita orang Indo
bikin PT di TikTok. Nangis-nangis dia bilang, "Saya kira orang-orang di Ka'bah ini adalah orang-orang yang benar." Ternyata mohon maaf nih, diraba-raba dijamah kemaluannya, Gus. Ngeri. Tuh. Ya kan? Katanya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 25. Sesungguhnya kami menjadikan Baitullah itu tempat yang aman, katanya. Kata Allah itu, tempat yang aman. Tapi ternyata wanita ke sana malah dijamah-jamah. Ada fitinya. Tapi ternyata orang ke sana malah kepijak-pijak, keinjak-injak. Kemarin tahun 2015, kren jatuh, meninggal beberapa orang di sana. Katanya tempat yang aman. Al-Baqarah 125, dibaca lagi, Gus. Tapi Gus Wapi nggak akan mengimani itu, saudara-saudara. Saya tahu Gus Wapi, Jumahan di Cilebes ini, mereka ini sudah nggak percaya Al-Quran, teman-teman. Mereka nggak percaya Al-Quran, tapi sudah kepalang basah. Organisasi sudah didirikan, APII, ya kan? Umat sudah menyokongnya dengan dana. Ini bagaimana nih kalau kita tinggalkan ini, muka taruh mana? Coba Gus, apakah Anda beriman dengan Al-Baqarah 125? Bahwasanya rumah itu dijadikan tempat yang aman. Baitullah itu tempat yang aman. Ayo, kenapa sampai sana malah kejadian seperti itu, Gus? Nah, janganlah, Gus. Tolonglah, Gus. Umat Islam ini juga tahu kok bahwa Yesus adalah batu yang dibuang tukang bangun. Itu bukan batu sungguhan. Ya. Ketika Daud bermazmur, dia menuliskan syair-syair, "Engkau adalah gunung batuku." Gunung batu itu berbicara mengenai pertahanan. Karena Daud itu tukang perang, dia berlindung di balik gunung batu, jadi digambarkan Tuhan seperti gunung batunya. Masa dibilang gunung batu-batu betul? Berat. Kalau ini nih, iya batu sungguhan. Aduh. Ayo, sesi terakhir, yuk. Silakan, Gus. Berat ini sudah.